Gitu. Kalau misalkan kita tambahkan print di sini, lalu tambahkan type di sini. Kayak 1, 2, 3, 4. Kita coba running ulang. Oke. Kita masukin namanya lagi Koko, ini sama Koko. Nah, kita masukin uangnya misalnya 10.000. Enter. Nah, sekarang tipe datanya udah berubah jadi int. Sebaliknya, halo teman-teman, balik lagi di Nyoba Coding. Oke, pada video kali ini kita masih bahas sintaks sederhana teman-teman, yaitu kita akan masuk untuk bahas input. Oke, nah input ini apa teman-teman? Jadi input ini adalah sebuah sintaks atau perintah yang digunakan untuk menerima masukan, gitu ya, menerima masukan dari user, tentu aja melalui dengan keyboard. Jadi ini tuh seperti namanya ya, input. Jadi nanti user itu bisa mengisikan sebuah nilai, dan nanti nilainya itu bisa diterima atau bisa diolah juga. Nah, ini menggunakan perintahnya atau sintaksnya adalah input. Ya, nah untuk cara penulisannya kita bisa tulis input, lalu kita tambahkan buka tutup kurung. Nah, lalu nanti kita bisa isikan sebuah teks di dalamnya. Nah, teks ini yang mau kita tampilin ke si usernya itu ya. Jadi misalnya contohnya, masukkan nama kamu, kayak gini. Oke, nah kalau kita running, nah lihat. Nanti teks masukkan nama kamu ini akan muncul, dan ini nanti akan ada kursor yang blink, kayak gini ya. Ini masih aktif, ini menandakan programnya belum selesai. Gitu, jadi kita diharuskan untuk mengisi sebuah nilai. Misalnya, karena di sini teksnya adalah masukkan nama kamu, maka kita akan masukkan Koko seperti ini. Itu tentu aja nanti kita akhiri dengan enter. Jadi ini kalau misalkan kita tidak tambahkan enter, ini nggak akan lanjut ke kode berikutnya. Gitu ya. Ini kalau kita tekan enter, nah baru programnya berhenti karena di bawahnya udah nggak ada lagi. Tapi kalau di bawahnya masih ada kode, maka dia akan jalanin kode berikutnya. Ya, seperti itu. Nah, sekarang kita coba bedah sedikit ya. Jadi input ini adalah sebuah perintahnya, itu atau sintaksnya. Ya, nah sedangkan yang masukkan nama kamu, ini nanti kita akan sebut dia sebagai parameter. Ini adalah sebuah parameter kayak gini, atau dia juga bisa disebut sebagai teks petunjuk, atau dia juga bisa disebut sebagai prompt. Enggak konsisten nih, kita pakai atau seperti ini. Gitu ya, jadi inputnya ini sintaksnya dulu, baru nanti di dalamnya kita akan masukkan sebuah teks, yang dimana teks itu adalah petunjuk atau saya lebih suka menyebutnya sebagai prompt. Gitu, nah nanti tampilnya akan jadi seperti ini. Gitu ya. Nah, secara default, input ini mengembalikan nilainya string. Gitu, jadi kalau misalkan saya lakukan ini lagi, terus dengan menambahkan print, type, oke, kita lihat ya, running. Oke, masukkan nama kamu, Koko, di enter. Nah, ini yang kedua ya. Nah, tapi nanti dia akan tampilin tipe datanya. Koko lagi. Nah, lihat. Tipe datanya adalah string. Jadi secara default, si input ini memiliki tipe datanya adalah string. Gitu. Nah, terus kalau misalkan dia tipe datanya string, ya, nah gimana caranya kalau misalkan kita mau melakukan sebuah perhitungan gitu. Misalnya nanti kita mau konversi dari uang rupiah ke uang dolar gitu misalkan. Nah, di situ kan kita harus masukin angka gitu. Nah, kalian itu bisa konversi inputannya. Gitu, misalkan inputnya kayak gini ya, inputnya misalnya masukkan uang kamu gini dalam rupiah. Ini dalam rupiah. Gitu, nah, ini kalian bisa konversi dengan tambahkan in di awal. Gitu, maka nanti dia akan merubah inputannya yang tadinya defaultnya adalah string, itu nanti jadi integer.
Gitu. Kalau misalkan kita tambahkan print di sini, lalu tambahkan type di sini, kayak 1, 2, 3, 4. Kita coba running ulang. Oke, kita masukin namanya lagi Koko, ini sama Koko. Nah, kita masukin uangnya misalnya 10.000. Enter. Nah, sekarang tipe datanya udah berubah jadi int. Sebaliknya, kalau misalkan kita udah convert nih tipe datanya. Nah, masukkan uang, kita masukin pakainya huruf gitu. Misalnya gini tuh. Nah, kita running, nah maka dia akan terjadi error. Gitu ya. Nah, tapi untuk di bagian sini, ketika kita masukin angka seperti ini nggak akan error, teman-teman. Tuh. Dia tidak akan error karena 1000 ini bisa terhitung sebagai karakter. Jadi string itu kan tipe data karakter ya. Jadi angka itu bisa termasuk karakter. Nah, tapi ketika kita udah convert jadi int, nah kita itu tidak bisa memasukkan huruf atau yang selain angka. Begitupun nanti kalau misalnya kita ubah tipenya jadi float. Oke, kita coba jadi float ya di sini. Float ini. Lalu kita masukinnya angka bulat. Oke, di enter. Nah, lihat. Dia bisa nih, tapi dia ini kelasnya adalah float. Gitu. Atau misalkan ini kita running. Oke, dengan tipenya adalah int, tapi kita masukinnya float 30,6. Enter. Nah, dia jadi error. Ya, karena 30,6 ini bukan float tapi bukan integer tapi float. Nah, di sini kita settingnya dia integer. Nah, kenapa tadi float itu kita masukin angka integer dia tidak salah? Nah, karena sebenarnya di dalamnya atau di belakangnya itu ketika kita tambahin float lalu kita running masukin 1000. Nah, dia tidak error karena sebenarnya kalau misalkan ditampilkan lagi itu dia akan tambahin titik 0. Jadi dia dikonversi atau berubah jadi float. Gitu. Tapi float ke integer itu integer ke float itu tidak berlaku, teman-teman. Jadi nanti untuk bagian input itu kalian bisa sesuaikan lagi dengan kebutuhan projectnya. Dia lebih butuh inputan string, integer, atau float. Oke, seperti itu ya. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya. Kalau misalkan kita buat seperti ini, teman-teman. Oke, misalkan kita buat seperti ini. Input, masukkan nama kamu. Nah, kita masukin nih, Koko, ini. Nah, pertanyaannya, Koko ini atau nama yang kita inputin itu perginya kemana? Gitu, nah. Jawabannya adalah datanya itu akan hilang, teman-teman. Atau datanya akan dibuang. Kenapa? Karena kita tidak menyiapkan tempat penyimpanannya atau wadahnya untuk menerima si Koko itu. Nah, kalau misalnya kita mau gunain datanya yang diisiin sama user untuk diolah. Nah, nanti kita akan masuk ke bahasan berikutnya, yaitu tentang variabel. Jadi kalau misalnya kita mau nanti datanya diolah lagi atau ditampilin lagi, maka kita bisa tambahkan variabel. Gitu ya, nanti kita akan bahas di video berikutnya. Oke, sampai sini dulu teman-teman. Thank you yang udah nonton dan kita akan ketemu di video berikutnya ya. Bye-bye.